Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih terutama untuk panitia yang sudah memperbolehkan saya memberikan kesempatan saya untuk membagikan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi mengenai apa yang saya pelajari mengenai budaya positif Bapak Ibu. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah tahu kalau saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak. Tadi seperti yang sudah disampaikan sama oleh Ibu Yuni, mungkin Bapak Ibu guru yang mau mendaftar menjadi the next guru penggerak, bisa banget gitu Bapak Ibu ya. Saya yakin SMP 3 itu guru-gurunya guru-guru hebat. Guru. Baik, jadi dalam apa namanya? Kita perlu SBG nggak Ibu, Bapak Ibu? Oke, SBG-nya mungkin kalau tadi gambar, sekarang kita mungkin melatih fokus nyanyi. Nyanyinya nanti Ibu ada nanti. Kita melatih fokus kita ya supaya nggak ngantuk gitu ya. Jadi kalau saya bilang kita apa ya? Ulah, saya deg-degan Bapak Ibu. Saya nggak pernah menyampaikan sesuatu di seperti ini soalnya. Ada kata botak, batuk sama batik. Botak, batik. Kalau botak berarti pegang kepala. Kalau batuk berarti mulut. Kalau batik berarti pegang baju. Gitu ya. Jadi ikuti instruksi yang saya katakan. Kalau botak kepala, pegang kepala. Kalau batuk pegang mulut. Kalau batik pegang baju. Waduh. Kalau ini gak ada yang menang, tapi bedanya ada yang salah. Kasih hukuman aja gimana? Oh ya, boleh ya. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, siap ya? Botak, batuk, batik, botak, batuk, batik, batik, botak, batik, batuk, botak, batik, batuk, 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 batik, botak, batuk. Yeah. Kalau cepat-cepat tambah pusing ya, mungkin saya juga kalau berteks ikut pusing gitu. Oke lah Bapak Ibu, biar fresh gitu ya. Seenggaknya sedikit ada senyuman. Kan salah satu budaya positif di sekolah itu kan ada 5S. Salah satunya senyum, sapa, sopan, santun, salam. Nah, gitu deh Bapak Ibu. Nah, tujuan dari diseminasi budaya positif ini juga kita mengenal bagaimana budaya positif yang ada di sekolah kita dan bagaimana nanti kita bisa menerapkannya. Gitu Bapak Ibu, terutama dalam menghadapi siswa-siswi di sekolah.
Nah, beberapa yang akan saya bahas di sini yaitu tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Lumayan banyak ya Bapak Ibu. Makanya tadi saya kalau disuruh maju, cukup banget waktunya ya. Tapi iya, semoga cepat. Karena lebih cepat lebih bagus. Iya. Sebenarnya pembahasannya sedikit. Baiklah, yang pertama mengenai pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kemarin sudah dibahas oleh Bu Alfa, tadi juga sudah dibahas sedikit sama Bu Yuni mengenai pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran harus berpihak pada murid. Nah, kita mengenal ada pembelajaran berpihak pada guru, ada pembelajaran berpihak pada murid. Nah, mungkin kalau Bapak Ibu guru udah tahu ya. Kalau pembelajaran berpihak pada guru itu yang gimana Bapak Ibu? Ya? Ya, contohnya menggunakan metode ceramah di mana semuanya berpusat pada guru, di mana semua keputusan yang ada di kelas itu diambil oleh guru. Jadi siswanya itu nggak bisa berpendapat ya. Hanya bergantung pada apa yang guru katakan. Nah, beda kalau sekarang di mana pembelajaran itu harus berpusat pada murid, ya, di mana kita harus mengikuti minat dan bakat murid, gitu ya. Ada filosofi, saya juga belajar filosofi di PGB, itu ada filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, di mana tugas seorang guru itu menuntun apa? Menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu Bapak Ibu. Kodrat alamnya apa? Kodrat alamnya itu seperti bawaan, kayak minat, bakat, itu termasuk dengan kodrat alam. Dan kodrat zaman adalah perkembangan pengetahuan. Gitu. Jadi kita juga sebagai guru juga harus update. Harus update pengetahuan Bapak Ibu supaya apa yang kita ajarkan itu real time, gitu ya. Supaya yang kita ajarkan itu sesuai dengan zaman di mana anak murid kita itu belajar, gitu Bapak Ibu. Kemudian kenapa pembelajaran dirancang harus berdiferensiasi? Jadi ini murid belajar sesuai dengan kebutuhannya, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, harus sesuai dengan kodratnya anak. Kemudian berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kalau ini kita nyanyi. Nah, kalau ini kita nyanyi. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah tahu semua profil pelajar Pancasila itu apa saja ya. Ini kira perlu nyanyi nggak? Saya deg-degan jadi ngos-ngosan. Oke. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan buat Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi, oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, total. Siap mewakili SMA Negeri 3 Bapak buat suara. Di bawah
dilatih oleh Bapak Sangat Sumartono. Gitu ya Bu, Bapak Ibu. Jadi tadi mengenai paradigma pembelajaran yang baru, di mana pembelajaran berdiferensiasi juga punya tujuan, yaitu menciptakan siswa dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu sudah mengerti itu, dan langsung lanjut saja. Nah, ada miskonsepsi tentang teori kontrol, gitu ya. Teori kontrol, miskonsepsi, ya. Mungkin ada sedikit ada kesalahpahaman tentang teori kontrol guru. Jadi di sini saya membahas tentang teori kontrol guru, di mana yang pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol murid. Gitu. Jadi karena kita dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan di sekolah, gitu, guru itu menganggap bahwa dirinya itu punya kontrol penuh atas murid, gitu, yang bisa jangan menguasai juga, gitu ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya tidak, gitu ya. Yang namanya ilusi berarti bohongan, gitu ya. Iya, padahal di situ di situ bukan guru yang mengontrol murid, tapi siswa yang memperbolehkan untuk dirinya dikontrol oleh guru, gitu. Jadi ini juga termasuk salah satu faktor eksternal, di mana murid dalam melakukan sesuatu itu ada dorongan atau ada perintah dari faktor eksternal, dari faktor luar dirinya, gitu Bapak Ibu. Nah, ketika si murid itu sudah tidak mendapatkan perintah itu, otomatis apa yang terjadi? Otomatis nggak akan melakukan itu lagi. Misal disuruh A, ketika udah disuruh dia nggak bakal melakukan lagi, karena itu suruhan dari luar, bukan dari kesadaran diri sendiri, gitu. Oke, Bapak Ibu. Sama dengan hal yang kedua tentang kritik dan membuat bersalah, mampu menguatkan. Kadang tanpa kita sadari, ketika siswa membuat kesalahan, gitu ya Bapak Ibu, kita kasih kritik, gitu ya. Kita kasih kritik mengenai kesalahan siswa. Nah, kritik itu dianggap mampu menguatkan, mampu memperbaiki apa yang siswa perbuat, apa yang siswa lakukan, gitu. Sama saja seperti yang pertama, ya Bapak Ibu, itu faktor ekstrinsik, faktor dari luar, gitu. Jadi ya sifatnya cuma sementara. Nah, mungkin kadang Bapak Ibu guru di sini sudah pernah lah ya menangani anak-anak yang berkasus, di mana sekarang itu kita selalu diingatkan sama Pak Kepala Sekolah, jangan marahin anak, gitu ya. Jangan marahin anak, nggak boleh marahin anak, ngomongin yang baik sama anak, gitu. Nah, tapi kalau apa yang dilakukan anak ketika membuat kesalahan, terus kemudian mereka melakukannya itu karena faktor luar, bukan karena kesadaran dirinya, pasti akan kembali melakukan kesalahan lagi. Dan sifatnya misal pun seminggu 2 minggu melakukan perbaikan, bisa aja nanti terulang lagi, gitu ya Bapak Ibu.
Kemudian yang ketiga, ilusi semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah itu hampir sama semua yang tadi. Siswa melakukan kesalahan, ya kita kasih penguatan positif, bermanfaat, ya. Kadang sampai apa namanya masih batin. Ki bocah wis diapik-apik, wis diomongin sing apik-apik, orang didomai, tapi ngelakok naman. Gitu ya. Mati masih terus sadar. Kenapa Pak ya? Ben nganti mati jalan itu mati sadar. Jadi rasa dikritik ben mati jalan. Nah itu, ya penguatan positif. Ya. Sama aja, kalau siswa udah lupa dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ibu guru dan enggan untuk melakukannya, ya udah kayak lewat aja, melakukan kesalahan lagi seperti yang biasanya dia lakukan gitu. Dan yang terakhir, ilusi orang dewasa berhak memaksa. Nah yang keempat ini ya, kadang kita sebagai guru pun, sebagai orang dewasa pun seperti orang yang paling berkuasa gitu ya, dimana berhak memaksa anak untuk melakukan apapun gitu. Nah biasanya ketika kita memaksakan sesuatu gitu ya, mungkin tanpa kita sadari di benak anak ini mungkin akan muncul rasa nggak nyaman gitu, atau mungkin bahkan rasa benci gitu ya, rasa benci ke gurunya karena selalu dipaksa untuk melakukan hal yang nggak dia suka gitu ya Bu. Jadi ini merupakan miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana hal-hal yang mungkin biasa kita lakukan sebenarnya di anak itu hanya sementara gitu. Nah kita harus mengubah paradigma, merubah pemikiran kita mengenai stimulus respon ke pendekatan teori kontrol gitu, di mana realitas atau kebutuhan yang pertama itu ya, sebenarnya kebutuhan setiap orang itu berbeda. Nah kita harus ngomong itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama ya, bukan berarti persepsi guru itu pasti benar, persepsi guru itu pasti sama dengan persepsi murid, enggak ya. Tapi setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita ya. Mengubah pandangan murid kita supaya sama dengan pandangan kita. Kita ubah ya, supaya berusaha bisa memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita ubah lagi sesuai dengan teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan gitu ya. Jadi bahkan ketika anak melakukan kesalahan, kita juga harus menyadari bahwa anak itu melakukan itu punya suatu alasan. Gitu ya Bapak Ibu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, kita ubah jadi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang tadi saya sampaikan, tanpa didasari kesadaran dari diri sendiri, anak itu nggak bisa berubah ke arah yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain ya, diubah menjadi Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, diubah menjadi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru gitu ya Bu. Jadi kolaborasi ini juga dalam menghadapi anak juga bisa dilakukan, misal dengan berkolaborasi dengan guru BK, dengan guru wali kelas, dengan guru yang lain yang mungkin pernah menghadapi masalah yang sama. Dan terakhir, model berpikir menang atau kalah juga menjadi model berpikir
menang, atau ketika menghadapi sesuatu masalah ada win-win solution, di mana tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah. Nah, kita masuk ke disiplin positif. Mungkin pembahasan ini sudah pernah nih Bapak Ibu ketika semester lalu kita Kombel kita mengadakan webinar, ya, webinar 1, webinar 2, webinar 3. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah memahami apa itu disiplin positif, meskipun dalam prakteknya mungkin susah gitu ya. Ketika menghadapi siswa yang nakal yang langsung, aja nah misal langsung diuber oke ya, gitu ya. Nah, di sini kata disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran, ya, seperti saya tadi sampaikan, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kadang itu penghargaan nggak melulu hasilnya positif ke anak. Dimana kita setiap pelajaran ada siswa yang bisa jawab, kasih penghargaan. Ada siswa yang bertanya, kasih penghargaan. Nilainya bagus, kasih penghargaan. Tapi nggak selamanya penghargaan itu sifatnya positif atau mendidik. Nah, ada hal negatif di balik penghargaan, di mana anak bisa tidak mau melakukan sesuatu apabila tidak ada awardnya atau tidak ada penghargaannya, gitu. Jadi ada muncul sifat ketergantungan. Langkah imbalannya berkurang, gitu ya. Atau dikasih pertanyaan sama gurunya, ya masih tanya hadiahnya apa Pak? Ya, permen. Mau permen toh mau lah, itu udah rek. Misalnya gitu, ya. Jadi nggak selamanya penghargaan itu berbuah positif, gitu ya Bu, Bapak Ibu. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin sehingga berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, ya. Motivasi intrinsik berarti kesadaran diri. Kita langsung lanjut saja dulu mengenai nilai-nilai kebajikan. Nah, ini mungkin kita baca sepintas aja yang mengenai nilai-nilai kebajikan, karena ini nanti berhubungan dengan keyakinan kelas, gitu ya. Karena dimana di dalam membuat keyakinan kelas itu harus ada nilai-nilai kebajikan, dan di situ sudah saya tampilkan beberapa nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, itu nanti bisa dibaca sendiri. Saya juga dulu pernah sampaikan juga di webinar 3 mengenai apa saja nilai-nilai kebajikan. Kita langsung lewatin aja biar nggak kelamaan, ya. Nah, mengenai kebutuhan dasar manusia dalam setiap siswa dalam melakukan apapun juga itu tadi saya bilang ada tujuannya, ada alasannya, di mana salah satunya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, di mana kan kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, kebutuhan dasar manusia itu apa aja sih? Ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup berarti ini berhubungan dengan kelangsungan hidupnya, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, serta kesehatan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima.
ya, dipedulikan, berbagi kerjasama, menjadi bagian dalam sebuah kelompok, ya, menjadi bagian dalam sebuah kelompok itu. Misal contohnya kalau di kelas itu ada yang gap-gapan, kita pasti sering temui, ya, yang diisi ya circle, kamu bukan circleku sana, gitu. Misal gap-gapan geng 1, geng 2, geng 3, ya, geng cantik, geng ganteng, geng apalah, gitu ya. Nah itu termasuk dalam kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga, penguasaan mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap, keinginan untuk memimpin, berprestasi, diakui dan didengarkan. Yang keempat yaitu mengenai mandiri, memiliki pilihan, memiliki kebebasan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan bermain, humor, antusiasme dan tertawa. Nah, yang kesenangan ini juga bisa berhubungan dengan pelajaran juga, Bapak Ibu. Kadang kalau siswa itu kalau nggak senang dengan, mungkin pernah kita ketemu ya, kalau nggak senang dengan materinya, nggak senang dengan pembelajarannya, mungkin metodenya, kalau nggak senang sama gurunya, itu juga dapat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Nanti saya akan tampilkan contoh kasus yang mungkin pernah Bapak Ibu temui selama mengajar. Gitu. Kemudian motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, di mana seperti yang tadi saya sampaikan juga, anak berbuat baik itu hanya untuk menghindari hukuman. Singamiklah ben orang bermainan Pak Surya, misalnya gitu. Terus ngarep PR lah, mau dikon metu, kon ngarep nang jabat. Nah, misal contohnya itu untuk menghindari hukuman. Terus melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi 2 di atas itu merupakan faktor ekstrinsik, ya, seperti yang tadi saya sampaikan, faktor dari luar diri. Nah, ketika siswa sudah bisa berperilaku untuk menjadi apa yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya, itu merupakan faktor kesadaran diri atau motivasi intrinsik. Nah, ini perbedaan perlakuan untuk kepada anak gitu, tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang restitusi gitu. Yang pertama tentang hukuman tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah. Sifatnya itu berupa hukuman fisik atau psikis gitu. Mungkin menemui anak yang pas lagi upacara berisik sendiri, nah mungkin sering kita temui, ya Bapak Ibu. Kemudian kita kasih hukuman hormat bendera 1 jam, contoh, ya. Nggak mungkin kan, akmil misalnya gitu, kan nggak mungkin kan. Jadi misal hormat bendera selama 1 jam, nah itu salah satu hukuman. Sifatnya satu arah, anak nggak mungkin berani melawan, gitu ya. Kemudian konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan. Nah ini berhubungan dengan tata tertib. Oke Bapak Ibu, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Memonitor dalam arti sesuai nggak sih sama tata tertib yang ada di sekolah? Gitu. Ada setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Kalau mungkin dulu zaman saya sekolah waktu SMP ada sistem poin. Nah, kalau dulu waktu saya sekolah sistem poin. Nah, kalau sekarang sistemnya apa Bapak Ibu? Kalau misalnya melanggar tata tertib, tampil lah.
langsung gitu. Lah kesuwen lah. Gitu ya. Nah kalau dulu zaman mungkin saya waktu SMP ada sistem poin mungkin setiap kesalahan yang dibuat siswa ada poinnya sekian. Kalau poinnya sekian ada peringatan pertama, peringatan kedua, 3 sampai akhirnya ya dikeluarkan. Ya mungkin itu termasuk juga dengan konsekuensi gitu ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ya, saya menyampaikan ini juga mungkin sulit dilakukan ya. Kadang kalau anak udah melakukan kesalahan wis pengen gitu ya. Udah emosi duluan. Buat mau melakukan restitusi itu udah apalah restitusi lah kesuwen. Tapi kalau nggak mau di zaman pembelajaran yang sekarang di mana kita harus memerdekakan siswa itu, kita otomatis kita nggak boleh apa namanya memarahi, memberi hukuman dan lain-lain. Di mana kita harus mengarahkan siswa supaya dia bisa sadar dengan apa yang dia lakukan dan bisa memberikan solusi dari apa yang dia lakukan. Gitu Bapak Ibu. Nah, ini juga mengenai 5 posisi kontrol dulu sudah disampaikan sama Bu Novita dulu. Oke, Bu Novita. Jadi ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Sebagai guru kita harus ada pada posisi yang mana Bapak Ibu? Sebagai guru, sebagai penghukumkah, pembuat rasa bersalahkah, temankah, atau pemantau atau manajer? Ya mungkin biar nggak bosan kita nonton video aja lah ya. Nah nonton video. Gaji 3 juta ya teman-teman Mas. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Rintianik Mas. Baik Bapak Ibu, itu tadi salah satu posisi kontrol yang pertama yaitu dalam lagi lari. Ya, sebagai penghukum ya. Tadi ciri-cirinya menunjuk, memarahi, menggentak gitu ya. Nah, sifat hukumannya tadi hukuman verbal atau fisik. Tapi dampaknya apa? Murid cenderung memberontak tadi seperti yang sudah disampaikan sama anaknya. Kenapa saya harus lari lapangan? Mungkin kalau Pak Tegar ya biar sehat gitu ya. Tapi kan alasannya nggak ada hubungannya antara terlambat dengan lari keliling lapangan. Gitu ya. Gitu ya. Nah, dampaknya juga bisa membuat anak menjadi punya dendam sama guru yang menghukum. Kemudian posisi yang kedua yaitu sebagai pembuat rasa bersalah.
sama ibu. Nanti 5 video ini semua. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Tenang. Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Oke, jadi ini yang posisi yang kedua, membuat rasa bersalah, gitu ya, dimana semua kesalahan dilimpahkan kepada murid, semua kesalahan dilimpahkan kepada murid, kemudian bagaimana caranya murid itu bisa merasa bersalah dengan gambaran guru yang menderita akibat kesalahan murid, gitu ya. Nah, berarti kita gurunya itu memposisikan siswa itu dalam identitas yang gagal. Apa dalam identitas gagal karena tidak bisa berbuat sesuatu yang baik. Kita langsung aja ke yang ketiga. Nah, posisi teman. Naren, Selamat pagi Bu. wah sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap lari kencang Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, tadi yang posisi sebagai teman ya, mungkin Bapak Ibu ada yang memanggil itu, memanggil dengan sayang, gitu ya. Aku mas, karo anaknya saya mas. Bu Rini mungkin sama Diamond udah posisi, udah perubahan ya. Beda jauh itu. Gitu bedanya kalau guru yang posisi teman itu berusaha untuk menghangatkan suasana, jadi tidak nyala-nyalahin, gitu ya. Bu Rini itu sering menghangatkan. Iya. Kendarintiannya nikmat. Kita lanjutkan yang keempat ya Bu, Bapak Ibu sebagai pemantau. Bu Rini sih cocok apa ya? Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu.
Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Narim sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Ya, itu sebagai pemantau. Jadi kalau tadi seperti yang saya sampaikan pemantau, ya mungkin hukuman, tapi mungkin kalau hukuman refleks itu kadang Bapak Ibu ya, dan tidak ada hubungannya dengan kesalahannya si siswa. Tapi kalau misal sebagai pemantau di mana semua yang dilakukan siswa itu ada konsekuensinya, itu siswa juga sudah tahu. Seperti yang tadi di video, si ignorant itu sudah tahu konsekuensi dari apa yang dia lakukan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi bedanya antara yang hukuman sama yang konsekuensi. Kalau hukuman anak tuh nggak tahu dia. Mas, Ya gimana Bu? itu kan memantau ya Mas, gurunya ya. Iya. Tadi kan pas istirahat dia harus 20 menit di kelas kan. Iya. Gurunya ikut mantau nggak Mas? Seharusnya itu. Nah itu masalahnya. Taunya anak masih di kelas dari mana? Ya. Kan harus dipantau gurunya. Ya. Jadi namanya pemantau gitu ya Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau ketika siswa harus melakukan konsekuensinya ya gurunya juga harus memantau. Apakah siswa itu sudah melakukannya atau belum gitu. Baik, yang kelima posisi manajer mungkin saya skip, nanti akan ada apa namanya? Makan siang. Ini berhubungan dengan restitusi ya Bapak Ibu. Ini saya skip saja. Saya akan sajikan contoh kasusnya Bu. Gini, sambil saya bacakan ya Bapak Ibu, nanti silahkan Bapak Ibu jawab pertanyaan dari saya. Contoh kasus di sini. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Kemudian mengatakan, Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan, dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Kemudian Bu Dani mengatakan, ayo Fajar, makannya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Di sini menawarkan ke siswa yang lain. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering kali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu? Ibu sudah capek-capek ngajar kamu nggak kasihan sama ibu? Dan Fajar pun diam membisu. Nah, pertanyaannya, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Oh, Bapak Ibu yang mau kenapa? Gimana Pak Tegar? Membuat rasa bersalah. Kenapa membuat rasa bersalah Pak Tegar? Oh, dari kalimat kamu tidak kasihan sama ibu. Gitu. Dia membuat rasa bersalah. Mungkin ada pendapat yang lain dari Bapak Ibu. Tadi ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, terakhir manajer. Ada jawaban lain mungkin? Kalau tadi menurut Pak Tegar, pembuat rasa bersalah karena dilihat dari teks yang kata-kata ibu dan yang terakhir, kamu gak kasihan sama ibu.
Posisi temannya mungkin Bu Eni. Oke, dari jawabannya Bu Eni posisi teman karena disuruh maju terus nggak bisa terus duduk lagi, katanya suruh tidur lagi. Rek lanang seneng banget rek lanang. Oke, ya udah dua jawaban. Sekarang pertanyaan yang kedua Bapak Ibu, membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan Fajar? Kasur sama bantal. Kalau tadi dilihat dari 5 apa namanya kebutuhan, waduh, saya tidak sekreatif itu Bapak Ibu. Dari apa namanya 5 kebutuhan dasar manusia tadi kan ada kayak kebutuhan kasih sayang. Saya buka lagi deh. Dia. Nah ini kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, kekuasaan, kebebasan, kesenangan. Menurut Bapak Ibu, Fajar butuh yang mana sih? Kasih sayang Bu Rini. Kesenangan. Kenapa kasih sayang Bu Rini? Mungkin bisa berpendapat. Butuh perhatian. Kesenangan. Oke. Pak Yuli mungkin mau berpendapat mengenai kenapa Fajar butuh kesenangan? Ya mungkin dengan pelajaran bahasa Inggris nggak senang jadi kan butuh kesenangan. Iya kan nggak merasa senang kalau tidur. Oke ya, tadi ada kebutuhan kasih sayang, rasa diterima supaya dipedulikan, gitu. Terus rasa senang mungkin betul ya. Jadi mungkin ya tadi kata Pak Yuli nggak senang sama pelajarannya. Apa nggak senang sama gurunya? Dua-duanya. Gitu. Mungkin atau mungkin bisa dilihat dari bertahan hidup. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jawabannya kalau saya waktu itu jawabnya ya jawabannya benar, kasih sayang sama kesenangan ya, dimana dia apa namanya harus dipedulikan karena tadi dia di kelas tuh malas-malasan, acuh tak acuh. Iya, perlu perhatian. Terus kesenangan juga kadang kita lupa kalau itu ngajar. Kalau yang penguasaan biasanya berhubungan dengan pencapaian. Nah, kebutuhan kesenangan pun tadi juga ya berhubungan sama minat atau mungkin dalam cara guru untuk ya metode pembelajarannya kurang menyenangkan, itu bisa juga nggak selalu mungkin nggak suka pelajarannya atau nggak suka gurunya, tapi kadang kita membuat atau melakukan metode pembelajaran pun juga ya monoton. Nah, pembahasan terakhir kita Bapak Ibu supaya tidak terlalu lama mengenai segitiga restitusi. Nah ini juga kemarin saya sudah pernah sampaikan ini di webinar yang ketiga mengenai segitiga restitusi, di mana ada segitiga restitusi itu merupakan proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri dan bertanggung jawab dalam arti siswa itu bisa sadar mengenai apa yang dilakukannya dan bisa mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan yang diperbuat. Gitu. Nah, tahapan segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Nah,
menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian proses pembelajaran. Gitu. Misal dengan kalimat yang ada di layar, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah dari permasalahan ini, kamu berhak merasa begitu. Jadi yang awal kita memposisikan supaya siswa tidak terpojokkan, supaya siswa tidak dalam kondisi identitas yang gagal, bahwa semua yang dia lakukan adalah suatu kesalahan. Gitu. Tapi menstabilkan identitas dulu. Kemudian yang kedua, membaca dulu, Ibu. Sudah, Ibu. Oke, saya lanjutkan lagi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Di tahap yang kedua ini, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setiap anak itu dalam melakukan sesuatu pasti dia punya alasannya, gitu. Nah, bisa dilakukan dengan kalimat kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Dan kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Dan tahap yang terakhir yaitu menanyakan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di mana di sini prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, di mana anak punya kesadaran kalau dia udah melakukan kesalahan, dia sadar kalau apa yang dilakukannya adalah kesalahan, dan pada akhirnya dia bisa mencari solusi untuk apa yang telah anak lakukan. Gitu. Mungkin tadi ada yang sedikit terlewat nih Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Nah, saya sedikit bahas di sini dalam mengenai pembentukan keyakinan kelas, dan di situ saya coba praktekkan di kelas saya di di 7F gitu. Kenapa kita harus bikin keyakinan kelas ya? Karena keyakinan kelas itu biasanya anak dengan sadar membuat itu, dan otomatis karena dia sadar membuat itu, jadi dia juga sadar harus mematuhinya gitu. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas itu juga menggunakan seperti pernyataan universal, dibuat dengan pernyataan positif seperti yang kemarin sudah disampaikan oleh Bu Alfa juga. Terus sedikit saja tapi mulai diingat, terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas gitu. Nah, berhubungan dengan segitiga restitusi tadi, di sini ada contoh video segitiga restitusi. Nah, ini video terakhir belum. Iya Pak. Ya, saya kira tadi waktu dengar dari ketua kelas katanya kamu ribut sama Arsya. Iya Pak, Arsya nyebelin banget. Nyebelin apa sih? Arsya nanti terus Pak, nggak cuma tugas aja. Kalau pulang dia juga selalu nyontek punya saya gitu. Ya, wajar lah kalau kamu emosi. Sudah mungkin kalau sampai gitu. Terus kalau tadi ngapain? Sampai gitu. Jadi saya marah Arsya, terus saya maki-maki dia. Kelabasan saya sampai gebrak mejanya Arsya. Ya mungkin karena saya kebawa emosi juga sih Pak. Terus rasanya apa? Kok nggak sampai gebrak meja sih? Ya karena saya nggak terima dong Pak. Saya udah usaha buat ngerjain tugas, ngerjain PR, belajar buat ulangan. Tapi Arsya dengan seenaknya nyontek, cuma datang terus nyontek. Nggak ada usaha buat ngerjain atau belajar sebelum ulangan. Oh, yaudahlah. Ya maksudnya sih wajar kalau kamu melakukan itu karena nggak terima dicontoh. Yang penting kamu nggak melakukan hal yang lebih dari gebrak meja, misal kayak mukul Arsya gitu kan. Nah, terus karena pas bertanya deh, menurut kamu gebrak meja itu sesuai sama keyakinan kelas kita nggak? Tidak sesuai Pak. Terus keyakinan kelas apa yang menurut kamu nggak sesuai, kamu masih melakukan? Menghormati anak teman Pak. Menurut kamu nih, menghormati anak teman penting nggak? Penting Pak.
ketika saya ada salah satu teman yang mencari tugas saya atau ketika seputar menculik saya akan lapor ke wali kelas atau tidak guru datang. Kamu bersedia buat memperbaiki masalah? Bersedia. Ya udah, kalau misalnya memang kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini, tindakan yang kamu sebutkan dengan cepat. Ya, sekarang setelah ini kamu boleh kembali ke kelas untuk belajar lagi. Ya, semangat ya besoknya. Terima kasih ya Pak. Ini Bapak Ibu, contoh dari tahapan segitiga restitusi, gitu ya. Ya meskipun kadang sulit gitu ya, ketika anak membuat salah terus kita tunggu panggilnya ketika istirahat, ngomong depan mata. Mungkin kalau guru BK mungkin pasti selalu melakukan hal itu, tapi kalau guru mapel langsung sikat di tempat gitu. Jadi untuk pembelajaran gimana anak harus dimerdekakan dalam menghadapi masalah anak juga, kita paling enggak kita sempatkan untuk mencoba mengatasi masalah anak dengan tahapan ini segitiga restitusi, supaya anak bisa memiliki kesadaran mengenai kesalahannya dan bisa memperbaiki apa yang dilakukan, dan bisa mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Nah, untuk terakhir, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Hal ini sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Mungkin untuk kesempatan kali ini itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila selama saya menyampaikan materi tentang disiplin atau budaya positif ini banyak kesalahan atau mungkin menyinggung Bapak Ibu. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih untuk kesempatannya saya bisa berbagi apa yang sudah saya dapatkan dalam PGP. Itu ya Bapak Ibu untuk hari ini. Oh ya, terakhir, apa ada yang mau ditanyakan mungkin? Tidak. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini sudah mudah semua ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bu Wahyu. Terima kasih Bapak Surya Manggala. Banyak Manggala. Ilmunya sangat bermanfaat untuk saya pribadi. Insyaallah bagi teman-teman demikian juga. Bapak Ibu, untuk sesi hari ini sudah berakhir. Apakah nanti masih mau dilanjut lagi? Belum jadi hari ini. Artinya untuk hari ini selesai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Dibowo. Saya guru PJOK di SMA Negeri 3 Purwokerto. Menurut saya, materi diseminasi yang dibawakan oleh Bapak Surya Manggala sudah menarik, sudah baik, sudah mudah dipahami, ya, sehingga untuk nanti guru-guru bisa mempraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja tanggapan dari saya terkait diseminasi kemarin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Junianto. Saya adalah guru seni budaya di SMP Negeri 3 Purwokerto. Ya, tanggapan saya mengenai materi diseminasi yang telah disampaikan Pak Surya itu menarik sekali, sangat jelas yang sudah disampaikan oleh Pak Surya, dan ada beberapa materi yang baru saya ketahui, yang nantinya akan saya laksanakan, akan saya coba praktekkan untuk ke depannya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan oleh Pak Surya sangat bermanfaat dan bisa saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.